Halo para pencari hikmat, perkenalkan nama gue Davins. Dan di sini gue adalah orang yang akan menemani kalian di sesi Davins menjawab. Oke, balik lagi ke pertanyaan kenapa dunia bersikap lebih baik kepada orang yang good looking. Kenapa? Ya beberapa mungkin dari kalian menjawab, ya jelaslah karena mereka good looking. Tapi kenapa? Kenapa good looking itu menjadi sesuatu yang sangat disukai atau dihargai orang? Karena ini channel filosofi, kita akan membahas alasan dibalik fenomena itu bisa terjadi, bukan cara menjadi good looking ya. Oke, karena kita tidak akan membahas lebih lanjut atau lebih detail mengenai apa itu good looking, kita semua udah mengerti, tapi kita ini akan membahas mengenai bagaimana dunia bersikap lebih baik terhadap orang yang good looking. Nah, tentunya hal ini lebih berefek pada perempuan, mengingat pria tertarik pada wanita 90% karena penampilannya. Sedangkan wanita tertarik pada pria hanya 30% karena penampilannya. Di luar itu 70% adalah hal-hal lain yang dimiliki oleh pria tersebut. Dari mana data ini? Oke, nanti kita akan bahas di video selanjutnya terkait apa yang membuat pria dan wanita terikat atau tertarik secara seksual. Stay tune. Ngomong-ngomong soal dunia, kenapa tadi kita masuk ke segmen wanita dan pria? Ya, karena dunia bersikap lebih baik ini yang dimaksud mengarah kepada manusia atau perilaku manusia yang bersikap lebih baik terhadap manusia lain. Yang mana manusia itu sendiri terdiri dari dua gender yang diakui secara universal, yaitu pria dan wanita. Nah, kenapa manusia-manusia ini bersikap lebih baik kepada manusia lain yang dianggap atau tampak memiliki good looking atau visual yang lebih menarik daripada manusia lain pada umumnya? Seringkali kita melihat orang yang cantik atau ganteng lebih populer. Bahkan kadang mereka bisa populer secara tiba-tiba. Misalnya ada seorang penjual bakso yang kebetulan cantik, terus ada yang rekam dan viral hingga dagangnya ramai. Padahal secara teori, kalau jual makanan biar ramai, ya harusnya kita membuat makanan enak, bukan mencari penjualnya yang cantik. Tapi hal itu sekarang sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi teknik marketing, di mana orang-orang yang good looking lebih mudah dapat pekerjaan, tidak hanya sebagai SPG atau pelayan, tapi juga pekerjaan lain yang mengandung unsur interaksi dengan orang lain, yang berhubungan dengan orang lain. Apalagi pekerjaan itu model atau seorang artis. Nah, kita sudah menemukan kata kuncinya, interaksi. Kenapa sih orang bersikap lebih baik dengan orang yang good looking? Karena mereka menginginkan kemungkinan terjadi interaksi yang lebih lanjut dengan orang tersebut. Misal, mengapa banyak pria berbuat baik pada wanita, atau memberi komentar-komentar yang baik pada wanita lewat sosial media, ya karena supaya mereka dapat dinotis. Notis itu sendiri adalah salah satu interaksi lanjutan yang diusahakan oleh banyak orang. Kenapa mereka ingin berinteraksi lebih lama atau lebih dalam dengan orang-orang yang good looking? Karena visualnya. Karena orang-orang good looking pastinya memiliki visual yang menarik perhatian orang dan juga dapat mengubah cara kerja otak. Studi yang dipublikasikan di jurnal Evolutionary Psychology melakukan 2 eksperimen untuk mengetahui pengaruh melihat wajah pria tampan atau wanita cantik terhadap otak. Pertama, peneliti dari East Carolina University ini meneliti 58 mahasiswa, di mana setengah dari partisipan itu diminta untuk melihat wajah lawan jenis selama 7 detik. Setengah lainnya diminta untuk melihat wajah lawan jenis yang tampan dan cantik. Kemudian peserta lalu diberikan sebuah cerita dan kemampuan mereka diuji dengan tes pengingat sebagai acuan untuk mengukur fungsi kerja otak. Di eksperimen yang kedua, peneliti menganalisis 123 mahasiswa. Metode penelitiannya kurang lebih sama dengan urutan yang berbeda, di mana ada kelompok pertama yang dimulai dengan melihat wajah yang menarik, mendengar cerita, melihat wajah rata-rata, dan kemudian mengikuti tes memori. Dan kelompok yang kedua dimulai dengan melihat wajah rata-rata, mendengar cerita, melihat wajah yang menarik, dan mengikuti tes memori. Dan kelompok ketiga hanya melihat wajah rata-rata sebelum dan sudah mendengar cerita, lalu mengikuti tes memori. Nah, hasilnya, peserta yang menatap wajah yang menarik dapat mengingat lebih banyak dan lebih detail dibandingkan dengan peserta yang menatap wajah yang dikategorikan biasa saja. Secara khusus, penelitian ini mendapati bahwa pria jauh lebih terpengaruh oleh wajah cantik jika dibandingkan dengan wanita. Di sisi lain, wajah orang yang berpenampilan rata-rata
tidak memicu seorang untuk bekerja keras. Dari eksperimen tersebut sudah jelas dapat disimpulkan kenapa banyak teknik marketing sekarang menggunakan orang-orang yang good looking. Apalagi zaman sosial media sekarang seperti TikTok, Instagram, YouTube yang mengedepankan visual untuk menarik perhatian kita sebanyak-banyaknya. Kenapa visual merupakan aspek paling penting dalam kehidupan manusia? Kenapa nggak kata-kata, aroma, ataupun perasaan, tapi kenapa malah visual yang menjadi daya tarik utama dari manusia? Karena manusia adalah 90% makhluk visual. Berbeda dengan binatang lain seperti anjing yang dikategorikan sebagai makhluk yang mengandalkan penciumannya atau kelelawar dengan pendengarannya. Manusia tanpa diragukan lagi adalah makhluk visual yang sangat mengandalkan penglihatannya dalam berpikir, berperasaan, maupun bertingkah laku. Penelitian pada 3M Corporation menyimpulkan bahwa kita memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada kata-kata. Dan gambar adalah hal termudah yang dapat diingat oleh otak kita. 90% informasi yang disampaikan ke otak kita adalah informasi visual. Karena natur manusia ini, apa yang kita lihat memiliki efek besar terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang membuat kita menjadi diri kita sekarang ini. Karena hal itu, banyak dari kita yang mudah tertipu dengan penampilan seorang. Mudah bagi kita untuk terpengaruh dengan penampilan seorang yang good looking, sehingga kita melakukan apa yang kadang-kadang tidak perlu kita lakukan, atau tidak semestinya kita lakukan. Jadi terjawab sudah mengapa good looking mendapat perlakuan berbeda dibanding yang lain. Karena secara natur, sangat alamiah bagi kita manusia untuk lebih tertarik pada visual dibandingkan dengan hal lainnya. Namun dalam filsafat, manusia juga memiliki hal yang dinamakan dengan kehendak bebas, di mana manusia bisa memilih untuk tidak membiarkan natur tersebut menguasainya. Dengan memilih untuk tidak terpengaruh pada kecantikan luar, maka kita dapat menilai dunia dari sisi yang lebih rasional dan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang lebih didasarkan pada rasionalitas dibandingkan dengan emosi atau perasaan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa visual merupakan hal yang penting, bagaimana menerapkan pemahaman tentang good looking ke dalam kehidupan kita? Terlebih lagi, bagaimana orang yang merasa kurang secara visual harus bersikap terhadap fenomena tersebut. Nantikan jawabannya di video selanjutnya. Jika kalian tidak ingin ketinggalan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Davins dan gua undur diri. Salam filosofi.